Irital dan juga Bruno yang akan menempati posisi cukup populer sekarang. Tapi Waduh. draft game kedua. Wah. Udah dibalikin aja sekarang. Dihilangin lagi, Kaditanya, Bro. Yap. Kaditanya dihilangin, Fanny-nya juga dihilangin. Sekarang Baxia juga di-ban. Versik, apakah akan bermain dengan hero seperti Fredrin? Atau Grok Jungle akan muncul untuk game kali ini? Oke, sementara itu satu hero lagi yang akan dihilangkan untuk ini mereka respect-nya jauh banyak banget nih Prof yang harus Iya, iya. dan Joy. Joy, ada Fredrin Valentina, ada Fredrin. Fredrin duluan ternyata. Lagi. Oke, kalau kita berbicara Fredrin, emang ini adalah hero yang bakal kuat banget, bakal strong banget untuk melakukan secure terhadap satu turtle atau objektif. Apakah tim fight turtle lagi yang ingin diperlihatkan sama Onyx di game kali ini? Tapi ingat Valentina terlepas Pak Bolong. Ada efek Terrify di sana. Yap. Nah ini balik lagi. Dengan melepaskan hero seperti tersebut, pastilah Onyx udah punya sebuah cadangan rahasia ataupun strategi andalan mereka yang belum mereka keluarkan kembali nih. RRQ jangan sampai terjebak dari itu aja. Iya. Apalagi sekarang kita udah sering banget ngeliat counter draft ya. Deny draft juga, deny pick, ini sering banget kita lihat. Tapi tentunya dengan membawa Edit dan juga Valentina, kita ngelihat Edit dari Banana tadi tidak terlalu bermain di game yang pertama. Oke, kalau gitu apakah pertanyaan selanjutnya Pakito akan diamankan oleh Boots untuk memperpanjang lane dari teman-teman Onyx karena Bruno lagi dan lagi sudah diamankan sekarang. Dan Kairi, ada quotes nih Pak Bulung. Yap. Kairi, pemain yang harus diperhatikan ya. Kalau dari Kibo itu Naomi, kalau dari saya Baxia, Versik bagus banget. Dan mereka ban Dan Baxia. mereka tadi kalahkan Sebuah bola di game respect band yang menarik dari Coach Shep dan juga Coach Adi. Iya. Oh, dan ini ada deny pick juga. Naomi tidak akan diberikan Nah. hero signature-nya. Oke, Sekarang. Kufrakah momentum yang tepat buat sekarang? Karena udah ada hero depannya yang kelihatan kayak Chow. Atau jangan-jangan malah mereka akan mengamankan Kaja dari RRQ. Oke. Cuma Feelingku nantinya bro, mereka akan bawa Irita lagi sih. Irita lagi. Irita. Langsung lagi sekarang. Karena sebenarnya Irital di game pertama tuh tadi juga not bad. Oke, Karena ada menang thread-nya. laning juga Iya, jatuhnya. menang landing, thread-nya jalan. Cuma memang terkadang terlalu overextend aja. Iya, menang laning tapi Rupanya. kalau objektif itu poin terpentingnya. Iya. Nah, pertanyaan keduanya, Martis berarti. Gak langsung ke Goldland, gak langsung ke Romer, tapi ke Versik sekarang. My next conquest. Siapa lagi yang akan menjadi ataupun yang terkena imbasnya Prof? Wah, ini pasti ke arah Goldland dan God laner kan? Goldland dan Romernya. Sama-sama kalau kita melihat dari Goldland dan Romer udah muncul. Berarti sekarang hero-nya Suns yang bakal ditutup. Faramis kah? Oh, Novaria dulu. Novaria dulu. Novaria Faramis oke menurutku. Kemungkinannya apakah mereka akan menggunakan Kufra? Karena Novaria adalah salah satu penghalang untuk hero tersebut. Bisa. Terbuka terus-terusan Gini, map ya. masalahnya masih ada satu band lagi. Apa itu? Bisa menuju ke arah Kufranya bahkan sekarang. Ya. Kalau Band misalkan Martis Kufra, aku yakin itu bakal jadi combo yang mengerikan. Ya. Itu dia. Bahkan RRQ bisa dominasi di early game-nya. Itu dia makanya tadi menghilangkan langsung karena Novaria. Makanya. Satu sosok yang emang bisa membentang tikar satu map ketahuan. Waduh. Nah ngumpet di mana lu lah di situ rupanya. Tapi Ya, buat dan sekarang, itu gampang banget untuk inisiasinya. Kalau Iya. emang Kufra diamankan. apakah nantinya akan ada Faramis yang di-ban? Atau jangan-jangan kemarin Lilia, satu hero lagi yang muncul dari Suns. Sans kita juga Buff rasa nerf. satu-satunya mid laner yang KDA-nya 2 digit ya. Aneh Makanya. ya. Kagak ngerti kita. Lancelot masih ingin memberikan ekspektasi bahwa ini adalah flexible hero dari Boots untuk Fredrinnya Pak Pulung. Karena Fredrin di Onyx, di tangan dari Boots, itu yang paling sering terlihat sejauh ini. Dan maksudnya terlihat efektif ya. Terlihat efektif. Banyak Iya, loh iya, sebenarnya setuju. Fredrin di Ya, XP. iya yang sering menggunakan, yang sering Uh-huh. menggunakan bootsnya juga, ataupun ya efektifnya ya di Onyx Iya, juga iya. gitu. Nah, berarti pertanyaannya sekarang adalah apakah akan ada Kufra yang diamankan? Karena kalau Kufranya di show up duluan, kiri dari Onyx bisa ambil Esmeralda. Oke. Ada Edith, ada Martis, dan kalau ada Kufra, tiga-tiganya bisa di zoning loh sama Esmeralda. Tinggal nanti hero dari Skylar-nya yang bakal menjadi penentu di last pick harusnya. Semakin panas lagi, tapi Wah. sepertinya Menyimpan strat hero untuk Naomi. Apakah editnya akan ditaruh di posisi Rom? Bisa. Bisa banget. Dan nanti last pick-nya jadi export. Export Iya, buat pegangin Chow dan juga pegangin Fredrin. Apalagi tadi kita udah sempat lihat impact-nya dari Boots ketika dia bermain
dengan menggunakan satu sosok Xbox tapi sekarang Gord. Waduh. Yang kemarin sempat dimunculkan sama Suns. Walaupun mendapatkan kekalahan masih mau dicoba Pak Pulung. Yap, ada Gord lagi ya. Cimomo, kita sempat melihat banyak match dari Gord. Dan ini adalah Gord yang menarik karena belum ada hero yang bisa menggapai lini belakang. Dan sekarang jadi maksain editnya ditaruh di posisi Rom, mereka harus bawa EXP yang bisa incer ke arah belakang. Wah, apakah Pakito akan diamankan untuk Banana? Begitu ya? Karena Pakito di sini bisa bermain dengan bebasnya, bisa bermain dengan laning jauhnya, editnya ditaruh di roamer dan akan menjadi ancaman karena dia punya onward. Yap, itu dia. Harusnya ya ada yang bisa menabrak ke belakang ke arah Gord loh sejauh ini. Belum ada. Ini tabrak depan semua, Iya, Pak. tabrak depan. Atau mereka mau bawa Arlot? Arlot ke lini belakang bisa. Bisa. Tapi nggak tahu kenapa damage-nya lebih pasti menuju ke arah Pakito. Iya sih. Cuman ini Gord posisinya pasti jauh banget di belakang nih. Kita tahu ya, Mystic Projectile jaraknya jauh banget kan. Iya, setuju. Jauh Dan banget bahkan ini. bisa ngebukain map. Jadi Iya. bakal jadi job desk tambahan agar Chow-nya bisa bermain dengan bebas. Pakito. Dan itu dia Pakito Itu dia yang jawabannya. aku tunggu-tunggu. Oke, udah terlihat ya hero-hero dari masing-masing tim saling menjawab juga, saling mengisi. Dari tiap lane-nya akan seperti apa nanti spell dan juga set talent emblem yang akan mereka bawa. Wah, ini cukup menarik tentunya karena kita ngeliat Araki mereka juga cukup menjawab counter yang dibawakan sama draftnya Onyx kali ini. Gord yang perlu diculik, mereka bawa Pakito di sini yang bisa nge-cutting dari sisi arah blind spot. Ya. Sementara Fredrin dan juga Martis mereka akan menjadi kedua jungler yang beradu retribution nanti untuk mengamankan objektif. Dan pertanyaan yang kedua, kalau tadi itu Cimomo satu dari Pakitonya. Yang kedua menurutku apa battle spell dari Suns? Bisa Purify, Ya. bisa Flicker, bisa Ya. Sprint, tiga-tiganya bisa. Iya. Dan tentunya akan kita lihat sepertinya Purify sih Be menurut aku. feelingku Purify ya. kah untuk menghindari onward? Atau jangan-jangan ini dia Flicker Oh di bawah Flicker. yang akan Oke. dibawakan dan bahkan Bargain Hunter. Yap, itu Dia dia. ingin secepat mungkin mendapatkan early game yang lebih pasti dengan item yang lebih dominan. Oke, game kedua segera berjalan akan berakhir 2-0 atau 1 sama terlebih dahulu. 2-0 atau 1 sama. 2-0 atau 1 sama. Oke deh kalau begitu EPL Arena game kedua. Mana suaranya? Wow. Sangat Sudah semangat sepertinya ya. Kedua-duanya sangat semangat. Baik dari Sonic atau bahkan Kingdom. Kita melihat juga early game yang seolah lebih safe sekarang. Tidak ada pertikaian yang begitu banyak. Hanya baku hantam antar roamernya saja Cimomo. Iya. Dan masalahnya yang aku pengen lihat apakah memang dengan ngebawa Pakito ini akan efektif untuk menculik ke arah Suns nantinya. Efek dari fight dari Clay dan terpaksa menggunakan flicker untuk mundur. Yap. Suns. Itu dia, satu pergerakan dan set talent emblemnya Prof. Ini Keluar dia. kembali. Lagi dan lagi, kalau kita mungkin fokus sama kedua mid laner kita antara Clay dan juga Suns, akan membawakan dua emblem yang berbeda yaitu adalah Weapon Master dan juga Bargain Hunter. Impurage bakal jadi pilihan utamanya. Tapi kalau kita lihat dari Versick, dia akan bermain dengan durability. Karena walaupun dia membawakan Assassin Emblem, tapi dia memilih ke arah Brave Smite. Dan sekarang Versick sudah berada di level yang keempat, artinya dia sudah punya Decimate. Sementara itu sekarang Clay, Naomi tetap stay di area tersebut. Tapi Kairi masih free untuk farming. Oke, Gord mungkin bisa jadi trending topik dan bahkan talking point kita Cimomo. Karena mungkin di rank sekalipun udah mulai banyak bermunculan. Alasannya apa jelas? Karena dia clear wave-nya cepet banget, nggak nyampe 3 detik. Dengan 2 skill saja dia bisa membersihkan wave minionnya. Iya. Dan Boots. Ini bakal jadi pemain yang mungkin harus mempertahankan Viraga Armor ya. Satu Karena recall lagi-lagi dilakukan. Ngasih sanity penting banget juga untuk dari Boots sendiri ngejar ke arah backline. Tapi Naomi. Yap, Naomi berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu orang. Tapi ternyata ini the way. Mystic Gush tiruan yang membuat Suns pun harus terkapar lemas di area tersebut. Tapi Kairi mundur teratur. Iya, tapi kali ini Turtle yang sudah mulai dicicil diinisiasi oleh Farstic. Dan Kairi sepertinya tidak akan melakukan kontes. Turtle pertama akan jatuh ke tangan dari RRQ. Gak mau ambil resiko apalagi setelah melihat Boots harus recall terlebih dahulu. Tapi kalau kita melihat dari top lane, gold laner keduanya masih sama-sama baku hantam dan bahkan memberikan poking damage secara tidak langsung. Namun kalau kita lihat dari setup ke arah Keyboy-nya, walaupun dia masih mendapatkan level yang ketiga dan belum ada The Way of Dragon, dia masih mau memaksa dong untuk membukakan satu map dalam loose condition. Ya, dan bahkan kali ini dari Boots
yang bertugas sebenarnya untuk melakukan clear cepat. Memang sepertinya akan sedikit kalah rotasi dibandingkan dengan Banana. Dan rotasi midnya menuju ke area atas kali ini yang mungkin belum kita lihat juga dari kedua belah tim. Apalagi Suns yang tadi mungkin sudah di-copy juga ya dengan IMU yang dimiliki sama seorang Clay. Ini udah mulai respect dengan mungkin beberapa hal atau decision making yang mungkin tidak di-expect. Yap. Weh, cewek coba lihat dengan prefine yang miliki, tapi cewek tidak selamat di area tersebut walaupun udah ada Way of Dragon langsung dikeluarkan, tapi untuk kali ini Kiboy-nya harus terkena efek Jessiman yang begitu mematikan di mana 3-0 menjadi milik dari RRQ. Tapi Kairi, oke, agak sedikit terlambat memang dengan adanya pergerakan rotasi yang cukup pelan dari Onyx sendiri. Sementara RRQ mereka udah memberikan space yang cukup ke arah Skylar di area atas untuk dapetin platingannya. Wah, bermain lebih galak daripada Onyx adalah jawaban dari RRQ di game yang kedua. Dan ini mungkin menjadi pertanda apakah akan ada early snowball dari 2000 gold di menit yang ketiga. Karena ini menguntungkan banget buat RRQ ketika mereka akan mendapatkan turtle yang keduanya. Semenjak kita melihat Versik dengan retribution yang on point tadi. Dan Kairi yang tidak mendapatkan space sama sekali di lini depan. Karena tertutup semuanya. Karena rotasi dari Banana. Karena juga badan tebal dari Naomi. Yap, sementara itu sekarang Kiboy masih stay di area atas. Masih stay untuk manipulasi ke arah cewek. Dimana ceweknya udah hilang satu kali nih ya. Tapi terlihat ada 3 rotasi yang dilakukan oleh 3 player bersamaan. Iya, dan turtle kedua tentunya yang mungkin aja akan dilakukan kontes oleh tim Onyx. Karena mereka nggak mau kehilangan turtle kedua lagi. Yap, itu dia Kairinya langsung berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Turtle. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Sementara itu ada beberapa player dari RRQ yang mencoba untuk masuk ke bagian depan. Masih berhasil untuk kabur dan juga pergi dari area tersebut. Kalau ada yang sadar tadi Boots bener-bener ninggalin satu wave. 3 minion dia tinggalkan hanya untuk mendapatkan satu turtle objektif. Dan Banana, kalau misalkan dia mau engage terus-terusan Boots-nya, ini akan menjadi salah satu malapetaka. Karena apa? Karena memaksakan secara terang-terangan kayak gini posisinya akan membuat Boots jauh lebih di backup ketimbang nantinya untuk 1 lawan 1 di bawah. Oke, dan Kiboy ini penting banget karena menurut aku cewek semenjak game pertama itu udah nggak bisa ditinggal sendirian. Karena pergerakan dari bukan ceweknya yang nggak bisa survive ya, tapi RRQ-nya yang mainnya memang dia tahu mereka harus matiin bot lane-nya. Mereka harus tahan ceweknya biar space-nya nggak terlalu banyak, farmingannya nggak terlalu bebas. Yap, ini dia di belakang udah ada suara-suara terdengar kembali ya. Apa ini suaranya? Oh, jadi Sonic. Oke. Apa lagi sih? Jersey-nya balikin dong yang kemarin. Iya. Enggak, tapi tetap. Udah nggak valid. Tulisan jersey-nya tetap. Ulung anti Onyx. Oke, dan kali ini tempo permainan masih dibawakan cukup pelan dari sisi Onyx sih sebenarnya. Karena RRQ yang mungkin mereka kelihatan lebih agresif. Plus Versik juga ngebawa Martis yang punya anti sisi. Tentunya dengan Mortal Coil yang ini bakal ngebuat dia akan lebih pede untuk memberikan damage dan bahkan nge-contest ke arah objektifnya. Bahkan udah mulai di zoning out nih sama Naomi dan juga Clay. Apalagi buat sekarang ada The Way of Dragon, Kairi bisa aja terkena pick off secara paksa. Apalagi kalau kita melihat dari line up-nya RRQ sudah ada pergerakan 5-man rotation. Yap. 5-5-nya berdempetan. Efek dominonya tadi ditinggalin Xbox ya udah hilang gitu aja ya. Iya. Hilang gitu aja. Tapi landingnya bener-bener dipegang sama Banana. Karena memang urusan cut wave minion, apalagi berbicara soal rotasi, ini Banana jauh lebih cepat dibandingkan Boots. Ngomongin masalah damage juga ya, apalagi dari Pakito ini cukup kuat. Boots kalau nggak punya Viraga Armor tentunya hanya jadi mas-mas biasa. Wah, jadi mas-mas. Dan sekarang terbuka Viraga Armornya pas banget di setup Turtle. Oke, itu dia. Sementara sekarang cewek masih melakukan stack demi stack agar berapi bolanya. Sementara sekarang Turtle udah ditarik ke area yang berbeda. Suns harus mengambil posisi paling belakang. Tapi Boots hadir pula, fire missile dikeluarkan. Turtle-nya berhasil diamankan. Kairi sendirian tertinggal di bagian belakang dan mereka semua disengage kembali. Wow, Turtle ketiga berhasil diamankan oleh RRQ sehingga akan ngebuat ini networknya perbandingannya cukup jauh nantinya. Wah, slow tempo banget sih, serius. Ini benar-benar jadi game yang hati-hati dan tidak ada yang mau melakukan move sama sekali. Masalahnya karena ceweknya udah tumbang sekali dan rotasi RRQ sekarang udah fokusnya ke area god lane. Oke, 4 lawan 4. Oke, itu dia di area atas. Ada pertempuran di mana tadi Way of Dragon udah mulai connect dan juga Skylar berhasil langsung dimanfaatkan. Menjadi 1 poin kill Last Insanity. Versik ada di bagian belakang meledak kena 2 orang dan mereka semua. Setelah mendapatkan 1 orang cukup ya. Cukup mundur sih. Kembali. Masalahnya dari banyaknya target sih Momo yang kena Skylar. Iya, itu yang mau aku highlight juga, Be. Karena pas banget Skylar-nya yang ke pick off, RRQ langsung mundur. Dan tentunya Onyx, mereka juga sebenarnya mainnya lumayan hati-hati sih. Slow tempo masih dibawakan. Dan bahkan mereka setelah ngedapetin Skylar, mereka nggak mau terlalu
ngincer ke next targetnya. Bahayanya mulai sekarang. RRQ harus benar-benar punya cover menuju ke arah Skylar agar tidak terkena The Way of Dragon. Apalagi ketika ada flicker di sana, target dari Keyboy-nya langsung matanya cuma ke Skylar. Iya makanya. Dan itu kalau untungnya ya menurut aku Keyboy tadi udah nendang duluan. Wah, dan ini dia. Sebuah rotasi lagi, conceal play pun dilakukan, Cimomo. Yes, dan kali ini siapakah akan diculik? Yap, itu dia pertempuran kembali terjadi di bagian bawah. Kairi akan ke melaju. Karena untuk sekarang, coba lihat. Ada konsil, tapi flicker udah dikeluarkan pula. Di area yang berbeda, Last Sanity dikeluarkan oleh Clay. Di mana ada satu turret lagi berhasil dihancurkan oleh Banana. Dan Boots enak banget sih, dia tinggal fire missile aja dari jauh ngusir Versik-nya. Karena dari segi damage pun di sini Versik belum terlalu sakit-sakit banget. Dan kalau kita ngeliat Banana masih fokus dengan split push. Objektifnya masih bisa dipegang sama RRQ. Sementara Onyx mereka memang agak sedikit kesulitan nih untuk setidaknya numbangin turret di area bawah dan juga area atas. Tinggal gimana ketika Lord muncul 2-1 turtle-nya dan bahkan RRQ unggul dari segi gold dan net worth. Level mungkin bisa dikejar. Tapi buat sekarang Versik setidaknya dia level 12. Jadi retribution-nya bakal lebih on point dibandingkan Kairi. Dan bahkan kalau kita lihat perlahan, tempo permainannya udah mulai ada yang bergerak dari masing-masing tim. Iya. Itu Entah dia. menuju ke arah top dan ada yang menuju ke arah bottom lane. Tapi Naomi, Boots, waduh, Bootsnya Lagi. kehabisan Piraga. Hehe, disemprot langsung Mystic Gush-nya. Wah, ini kayaknya bakal jadi Lord milik RRQ kah? Bisa Karena jadi. sudah terlalu all in barusan. Dan bahkan sudah mulai ada rotasi Iya. dan secara paksa lihat Kairinya di all in. Oke, Kairinya berusaha untuk bisa tadi mengeluarkan Battle Wall yang dimiliki. Terkena ke arah beberapa player, tapi Naomi-nya, bahkan Kairinya masih berhasil selamat dan juga pergi dari tersebut. Boots punya Piraga Armor, Last Sanity bisa dia keluarkan. Naomi sedikit lagi yang tersisa. Way of Dragon dia berhasil untuk mengantarkan lagi ke arah Skylar di mana tuh. Kali ini, oh my god, Keyboy bisa-bisanya mendapatkan satu damage dealer yang sangat-sangat dibutuhkan. Namun untuk sekarang, Kairinya mau pergi ke arah mana? Kairinya berhasil langsung dihancurkan, tapi untuk sekarang mereka semua malah mendekatkan diri karena dari cewek, di mana cewek adalah satu damage dealer yang utama yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Tapi Banana menggabung satu kecamatan, dia tampol semuanya. Banana ternyata masih bisa untuk menumbangkan cewek. Yang tadinya kita udah mulai ketar-ketir ketika Skylar tumbang terlebih dahulu. Kairi jadi trade-nya. Clay juga jadi trade-nya, tapi jadi mahal karena cewek juga ikut tumbang. Iya, ini benar-benar trade yang manis banget dari RRQ dan bahkan jadi free Lord. Dengan Lord kali ini, Skylar sekarang sudah punya Wind of Nature. Seharusnya akan ada counter re-engage yang akan dilakukan sama teman-teman dari RRQ dengan memanfaatkan satu Lord ini. Tapi ingat, masih ada Gord. Gord sangat kuat dengan true damage magic DPS-nya juga. Dan memastikan Mystic Gus menuju ke arah Lord adalah jawaban dari Onyx seharusnya ketika kita berbicara Lord yang didapatkan barusan dari RRQ. Oke, itu dia. 3 player, 4 player mulai berkumpul. Sementara untuk Naomi yang tadi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Chow. Tapi Chow masih punya Sunpo. Wah, ini apakah targetnya harus diubah? Tidak harus Skylar yang di-engage? Apakah harus Clay-nya dulu atau jangan-jangan Banana-nya dulu? Banana sih. Banana dari tadi sih hadir di momentum yang tepat banget. Memberikan jab di lini belakang, apalagi kayaknya cewek nggak ready juga dengan Wind of Nature. Dia pun cuma punya Purify, jadi kalau misalkan langsung di flickerin sama Banana, pasti bakal kena. Kayaknya memang harus ada stun juga sih yang nempel ke arah cewek. Karena kalau ngomongin masalah Boots, kayaknya Boots cuma bisa untuk ngedealing damage aja. Dengan Fire Missile dia nggak punya sisi yang cukup untuk nahan setidaknya ketika Banana ngejar ke arah ceweknya. Dan ini Kalau lihat, Suns kan masih punya Mystic Projectile. cepet banget loh. Iya. Cepet banget dari Suns-nya untuk menumbangkan Lord bersama dengan cewek juga di belakang. Boots, tapi yang paling terpenting sekarang adalah bagaimana cara dia untuk ngebait pemain RRQ dengan ultimate-nya. Karena dari tadi Boots ada di lini depan. Hanya saja berbeda dengan game yang pertama, sekarang dia agak sedikit kesulitan untuk melakukan deal damage-nya. Suns mencoba untuk mengusir ya. Iya. Ada sebuah setup tadi yang akan dibangun, tapi ternyata Konsil bersamaan mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Keyboy, tapi mereka masih gagal. Ada satu inner turret yang udah berhasil dihancurkan pula di bagian bawah. Boots mencoba untuk bisa menghantarkan lagi damage yang maju ke bagian depan, tapi Banana sekalinya tampol udah pergi lagi. Iya. Yang penting ditumbuk pinggangnya sekali pergi dah Cimomo. Ya ini alasannya kenapa mereka juga nge-ban Pakitonya ya tadi Yap. di game yang pertama. Dan sekarang hanya dengan satu pemain yang bisa melakukan distraction, bisa mencoba untuk memotong dari sisi area blind spot itu jadi impactful banget untuk RRQ sendiri di game kedua. Bentar. Fokusku malah ke Onyx dari terutama Kairi ya. Dia kalah level sama Versik, tapi buffnya dikasih ke Suns. Tujuannya berarti Onyx mau
membawa game ini menuju ke arah late game. Oke. Karena tujuannya adalah untuk memperkaya gold laner dan juga mid lanernya. Damage dealer utamanya, karena Kairi nanti bakal cuma jadi badan. Versik sekarang unggul dari segi level. Mungkin Lord yang kedua masih aman buat RRQ, tapi mereka harus secepat mungkin melakukan eksekusi daripada dibawa ke late game. Karena high ground power dari Gord ini bakal bener-bener menjengkelkan banget. Makin lama slow effect-nya makin mengganggu. Iya. Dan jangan lupakan glowing one. Permainan front to back bisa mereka lakukan. Nah tinggal gimana caranya RRQ eksekusi di game yang kedua secepat mungkin sebelum menit yang ke-18. Wah, Boots-nya kehilangan Viragaramor dengan sangat cepat, tapi untungnya masih ada Immune. Itulah harga yang harus dia bayar di saat masuk ke dalam rumput yang tidak bergoyang, bukan berarti tidak ada orang. Dan itu mungkin jadi tugas buat Sound juga ya untuk melepas Mystic Projectile, ngecek boost. Karena sekarang RRQ mereka hampir bisa dapetin map control dari Onyx sendiri. Invasi ke area orange dan juga purple ini possible banget sebenarnya dari RRQ karena mereka udah gundul dari sisi turret outer dan innernya di area atas bawah. Oke, dan sekarang hey Keyboy hampir saja bisa mendapatkan lagi karena satu player, tapi Banana tetap berada di area tengah. Guna untuk bisa mengganggu, memberikan damage-nya, Lord-nya. Mereka membuat sebuah perimeter, tidak ada yang boleh mendekat dari pemain Onyx itu sendiri. Coba lihat Naomi di tempat yang berbeda, membanting lagi ke arah satu orang, tapi Naomi-nya malah tertinggal di bagian belakang. Immortalnya udah mulai pecah. Naomi yang tertinggal sendiri flicker, dan juga Naomi kali ini masih bisa bertahan dan juga pergi dari tubuh, tapi sekarang Lassie Saditi meledak. Skylar pun langsung kira double kill didapatkan pula oleh Boon. Ada pertempuran yang terjadi di atas tersebut, tapi Lord-nya udah langsung ditinggalkan. Shutdown pun tercipta, Versiknya langsung dihilangkan, tapi Banana pergi ke arah mana? Karena Banana pun harus pergi dari area tersebut, udah gak kondusif lagi keadaan, dan sekarang inner turret-nya pun bisa dihancurkan. Dan tiba-tiba Skylar juga hilang, Be. Iya pas banget Last Insanity-nya Wah, menyambut Skylar dengan flicker yang baru saja dia gunakan. Dan sekarang terbuka base turret, terbuka Lord, comeback yang out of nowhere. Tiba-tiba didapatkan sama Onyx gara-gara satu momentum Naomi-nya tertangkap begitu saja, dan Banana semua mata langsung ke belakang. Kok bisa? Sadar semuanya. Kairi sama Keyboy satu suara kayaknya ya. Lihat ke belakang dan sekarang Lord-nya Iya. malah di take over. Karena mereka udah ngebaca playstyle Banana, selalu kayak gitu, Be. Padahal ceweknya udah ready win of nature. Sebenarnya mereka maju terus nggak akan jadi masalah, tapi mereka bener-bener menghargai bagaimana backup yang cepat. Dan ini adalah sebuah respect move yang dari tadi mungkin RRQ mainkan, tapi ternyata terbaca sekarang, Pak Pulung. Itu udah tadi kena Mystic Projectile juga gitu loh, Nih, beberapa Cimo. player dan sekarang. Wah. Skylarnya pas banget, Iya. flickernya ke arah turret. Dan itu adalah Insanity. Iya. Lenyap. Lagi. Benar-benar bagus banget apapun yang udah dipermainkan oleh pemain dari Onyx, dari RRQ. Tapi Banana dipaksa untuk masuk ke dalam pekarangan dari area defensifnya. Projectile kena lagi karena Naomi. Terlihat ada DPS lagi yang masuk. Keyboy pasang badan di bagian Kairi. depan. Sedikit lagi bisa Versiknya agar gak bisa bertahan. Nah, masih bisa bertahan, tapi Banana mencoba untuk masuk ke bagian belakang dan juga menghancurkan lagi Karasa. Tapi Banananya harus berikan ke area yang berbeda. Mystic Ghost langsung dikeluarkan dan Banana dihancurkan di area tersebut. Clay? Sendirian. Tapi Clay mencoba untuk maju ke bagian depan. Menculik lagi harus satu orang. Tapi sekarang Clay masih gagal untuk melakukan sebuah setup, dan wave minion mulai hadir pula. Tapi pertempurannya akan terus berlanjut, di mana sekarang wave minion pun masih menjadi penghambat di antara mereka. Tapi minion di area bawah juga udah mulai masuk dan 20 detik lagi waktu untuk Banana bisa respawn. Tapi apakah itu cukup? Sementara Naomi cuma punya on-one untuk menahan. Tonapan memori dikeluarkan, tapi sekarang efek taunya begitu menjangkitkan, dan juga Clay mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi tidak bisa dapatkan pula oleh San. Hanya ada 2 player yang dimiliki oleh pemain dari Rakit, tapi sekarang William Dragon sudah masuk lagi. Skylar dia berhasil didapatkan, Naomi dia berusaha untuk bisa pulang ke bagian belakang, tapi masih ada web minion yang langsung dihilangkan pula oleh Banana. Banana berjuang seorang diri di bagian depan. Sedikit lagi SP tersiap dari beberapa player pemain Onyx. Akankah mereka bisa mendapatkan kemenangan insansia? Pasang badan, emoticon dikeluarkan pula dan disambur. Sudah hilang kali ini Last Insanity, tapi Banana Cimomo. Banana pun hilang. Game menjadi milik Onyx. 2-0 dan pertahanan dari RRQ dilumpuhkan begitu saja oleh Onyx. Game. Pressure yang udah didapetin, Be. Ya, game satu momen. keras RRQ. Selalu deh. Game satu momen yang tidak terduga-duga. Dengan satu movement mistake saja dan satu celah yang dilakukan dengan Keyboy The Way of Dragon menuju ke arah Naomi. Naomi-nya dimakan, sama kayak di game yang pertama. Gak ada frontline, belakangnya gak ada backup.
Oke. Dan cuma karena satu momentum dari Banana Iya. itu udah bisa dibaca dengan Dibaca sangat semuanya. cepat sama Onyx. Berarti Itu adaptif banget. Berarti sekarang waktunya pulung pengumuman ya Prof dan juga Cimomo ya. Boleh. Jadi pengumuman dicari counter dari lineup MSC Onyx. 6 kali bermain bersama di season yang 12, 100% win rate. Belum ada yang benar-benar bisa menumbangkan. Jadi pengumuman dicari. Masih dicari sampai minggu yang ke-6 kali dan ini line up Iya. yang benar-benar powerful banget. dari Apa sih Onyx. mau dicari? Dicari. Kak Be, mana kamu punya gulungan Oh Be? iya ya. Sama mahkota Apakah jangan-jangan kita akan daunnya. kudeta lagi? bisa Dua raja jadi. ini nanti Iya. di playoff. KB season 11 tuh ya. Iya, Patch lalu tuh. match selalu. Gila Oke, sih. bener-bener misi Suns untuk menghantam RRQ. Don gak bang? Don. Dan RRQ. Padahal menurut aku mereka udah kerjain tugasnya mereka sih. Iya. Tapi hanya satu momentum yang balikan segalanya dan tentunya kita Yap. seperti bakal ngobrol-ngobrol Pak Pulung. Betul sekali. Jadi sekarang waktunya Bude untuk langsung men-take over. Silakan. Pembalasan dendam yang begitu kejam dari tim Onyx untuk tim RRQ. Leg kedua 2-0. Balas dendam Don Bang. Berapi-api sekali kalian sepertinya ya. Untuk match kali ini. Cewek sendiri gimana ngelihat Royal Bestie untuk leg kedua ini? Puas sih hasilnya, Puas 2-0 puas. tanpa Ixia. Udah nungguin Ixianya cewek tapi enggak. Tadi muncul masalahnya. Dan cewek, apa yang mungkin kalian baca dari leg pertama, lalu kalian mungkin lakukan di leg kedua ini? Kayaknya sih nggak ada sih ya, kita fokus sama tim kita improve gitu aja sih. Fokus pada tim dan improve. Itu yang dilakukan oleh tim Onyx dan Don. Revenge lagi. Dan memang dari season sebelumnya mereka nggak pernah dikalahkan dengan tim yang sama. Ini menarik kalau cewek. Bisa diceritakan nggak sih gimana momen-momen tadi di game kedua, early game, RRQ memegang kendali. Lalu gimana cara kalian mengambil satu momen yang caster pada berarti ini adalah game satu momen. Gimana untuk menciptakan momen itu, Paling kalau dari kita ya pastinya komunikasi sih. Karena emang tadi di early lumayan lah, di laneku ke press dikit gitu. Komunikasi. Siapa itu yang berperan untuk game Kiboy kedua? sih katanya dia mau ngomong juga. Sih. Kiboy ya? Kiboy ya? Kiboy, momen game yang kedua. Yang udah paling landak banget nih. Kiboy, gimana kamu melihat tadi game kedua momen yang begitu dramatis untuk kalian bisa untuk menang? Senang lah karena balas dendam udah kelar. Tinggal satu lagi. Balas dendam dan untuk tim RRQ. Tapi momen tadi gimana terciptanya? Karena itu game satu momen yang kalian bisa ngebalikin keadaan di game kedua. Hoki sih. Hoki bisa diciptakan gak sih? Nggak terlalu tahu sih momennya. Boots yang ngerti banget. Oh Boots ya, oke. Boots tahu banget. Gimana Boots? Nggak tahu sih, kayak komunikasinya kayak sembur, bakar udah gitu deh. Sembur, bakar. Iya. Yang nyembur nggak cuma kamu pula ya? Ada Gilang Sans juga, berdua sembur. Ya Gilang nyemprot. Gilang nyemprot, kamu sembur. Mm. Oh, oke. Dan itu sesuai dengan kalian punya komunikasi dan semuanya fokus untuk mengeksekusi. Iya. 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 Tapi kalau dari Boots, untuk pertarungan Royal Bestie kali ini seperti apa Boots? Seru sih. Terus ya seneng menang soalnya. Senengnya Boots kayak datar aja ya. Seneng sih. Ngomong-ngomong ya, kalian harus ada yang seneng nih. Satu player dari tim Onyx, dari line up MSC yang digadang-gadang super kuat, belum ada yang mengalahkan. Ada player yang akan menjadi player of the match. 2 game saja cukup untuk tim Onyx. Siapakah yang akan menjadi player of the match Onyx? Superman siapa?
Keyboy, Sun, siapa lagi? Semua nama disebut oleh Sonic. Mari kita cek bersama-sama, inilah dia player of the match dari tim Onyx. Minggu yang sangat manis. Keyboy rambut panjang. Keyboy, this is Keyboy. Berhadapan dengan Naomi tadi. Apakah udah memang kayak oke, sesuai dengan apa yang dari Keyboy prediksi dan Keyboy jalankan semua gameplaynya? Ya hampir semua sih. Terus juga 2-0 juga udah lega lah. Tinggal satu tim lagi lah. Lega, satu tim lagi. Aura dong. Tinggal Aura ya untuk kalian. PR untuk leg yang kedua kalau ingin balas dendam. Tapi kalau dari Aura sendiri, kalau dari RRQ ada nama Naomi. Kalau dari tim Aura ada nama siapa boy? Oh pasti, Samohate. Si mantan itu ya. Menurutmu sendiri Samohate ini lagi ngomongin apa nih tentang Onyx untuk tim Aura untuk minggu selanjutnya? Ya kalau Samohate paling dia udah siapin banyak lah. Banyak hal, apalagi lawan gua kan. Ya ditunggu lah Samohate lah. Samohate punya rahasianya Keyboy kah? Banyak banget ya. Oh, banyak banget, punya banyak banget yang mungkin nggak bisa di-spill di sini ya. Dan ngelihat tadi kita juga melihat pertarungan bahkan Kairi, do you ask your coach to ban Far 6 Bucks ya? Enggak. Enggak. Tapi kamu gimana? How do you see the match between you and Far 6 in this second half season? Seru. Seru ya. Tapi apakah sudah sesuai dengan yang Kairi harapkan dengan permainan 2-0 dan comeback di game kedua? Is this what you want, that comeback moment on the game, second game and then the first game? Is this what you predict? Yeah, because gua digantong teman gua terus. Di Digantong ya. game. Keyboy sama Gilang. Di game. Oke. Sans, punggungnya pegel nggak? Katanya ngegendong Kairi, emang iya? Enggak. Kenapa sih kayak? Katanya digendong sama Gilang. Enggak. Main berlima kita gendong sama-sama. Gendong sama-sama. Gord muncul kembali untuk Sans. Sembur-sembur. Ya, Hero panas dingin. Apa? Hero panas dingin. Tadi combo panas dingin. Oke, combo panas dingin, combo panasnya dari Boots. Ya benar. Dingin Dinginnya dari Gor. bikin demam berarti dong. Bikin ya meriang. Bikin meriang ya. Dan untuk Royal Bestie kali ini adakah yang ingin Sans sampaikan? Sonic. Untuk tim RRQ dulu? Oh buat Sonic aja. Buat Sonic aja milih dia ya. Makasih banyak udah dukung. Kita masih ada match minggu depan. Kita kasih yang terbaik lagi minggu depan. Thank you. Minggu depan lawan tim Aura. Ya. Minggu depan lawan tim Aura. Apa yang Sans harapkan mungkin dari tim Aura? Apakah pengen sama hati yang main atau? Gak ada sih. Yang diharapkan ya main yang bagus dan ya semoga menang lagi. Semoga menang lagi. Dan mungkin PR terbesar adalah dari Boots ya. Karena ada rookie yang begitu bersinar dari tim Aura yaitu Aran. Boots siap untuk melawan kembali untuk Aran. Takut sih. Takut? Lawan Aran. Lebih takut nonton horor atau ketemu Aran? Lebih takut ketemu Aran. Kenapa itu Boots? Soalnya Aran jago. Aran jago. Oke, semangat Boots. Ada yang ingin kamu sampaikan untuk Aran kah? Jangan galak-galak bang. Jangan galak-galak bang. Sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan untuk tim Onyx. Menutup hari Sabtu malam minggu kita malam yang tidak terlalu panjang untuk Onyx karena 2-0. Seperti apa game comeback dari tim Onyx? Mari kita bedah bersama-sama bersama caster. Langsung saja. Yap, itu dia tadi interview bersama dengan Onyx Royal Derby di leg yang kedua 2-0 untuk Onyx. Iya, balas dendam ya berarti Yap. ya. Karena leg pertamanya kan RRQ yang berhasil dapetin poinnya. Betul. 2-1 bahkan di leg yang 2-1, pertama. betul. Dan ini berarti akan ada sedikit pergeseran dari Ini standing. apa Dan ini gini? dia lagu baru Kita dari dengerin. Sonic ya kan. Kita dengerin dulu nih. Apa nih? Pulung jadi Sonic. Baik. Oke. Oh, Lung jadi Sonic Lung.
Emang susah. Terus Pulung loh. ini kayak Valentina Cimomo. Kenapa? Kenapa? Dia sesuai sama lawannya. Berubah-berubah ya? Berubah-berubah soalnya. Oke bener juga. Tergantung apa yang bakal diambil nanti. Benar-benar. Terus. Adaptif jadinya ya. Aduh, tapi Keyboy. Keyboy. Keyboy dengan player of the match. The Way of Dragon kemenangan tadi yang targetnya bener-bener on point banget. Iya. Skylar 3 kali, Iya. Naomi sekali, Iya. udah. Yang sudah kita bicarakan di saat tadi Bude lagi interview di depan ya. Iya. Dari sekian banyaknya orang, kok bisa Skylar Ya. yang terbang? Oke gini, pertama kalinya kena The Way of Dragon mungkin kebetulan. Ya. Apalagi ke cancel kan. Oke. Yang kedua kalinya, wah ini udah bukan kebetulan nih. Yang ketiga, wah ini mah emang target dari awalnya Pak. Target dari awalnya emang Skylar berarti. Kok bisa Baru target terbang? keduanya Naomi. Heran kita ngelihat ya. Keyboy. Dengan deretan item ya. Sebenarnya itemnya juga sampai di mid game tadi juga baru silent drop. Ya. Iya, Emang tujuannya adalah untuk ngebadanin damage dari Clay. targeting juga sih. Ya, dia. karena kan Bagus early banget. damage dari Valentina kan begitu kejam. Ya. Apalagi punya efek Terrify. Oke. Nah, makanya setelah udah jadi silent drop, udah langsung dia ubah konsep permainannya. Anti-Quiras dulu biar nggak kena damage yang begitu banyak dari Permartis. Baru dia bikin Immortality. Itu berarti di awal-awal resikonya sekalinya in kadang nggak bisa out kan? Iya, makanya one way ticket. Iya one way Karena dia ticket. pasti bakal jadi, bakal jadi buang flickernya untuk Skylar. Sampai Dan ke mid loh. ini dia momennya yang beberapa kali mungkin akan kita saksikan salah satu di top lane. Karena Skylar yang jadi target dan The Way of Dragon-nya berkali-kali selalu connect-nya ke arah Skylar. Ini dia sempat ke cancel dan bahkan dibalikin sama Clay dengan The Way of Dragon. Tapi ketika ini dia yang kedua kalinya Skylar connect dan gak bisa di cancel. Iya. Ini kalau kata bocil tutor ya, Nah. ini tutor cowok dari Keyboy udah ini mah. Wah, saatnya musiknya Keyboy. Neng 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 neng. Yang kanan kiri fotonya Keyboy di pantai itu loh. Astaga. Sampai hafal saya Pak. Nah ini nih satu momen Banana itu cukup ternyata. Karena setelah itu Banana nggak dapetin momentum lagi. Ya, dan ini dia Last Insanity yang mungkin Cimomo sempat terkejut dan terheran-heran ya. Karena Dia flicker pas banget di Last Insanity-nya. Padahal mungkin kalau kita berbicara target masih ada di atas. Nah ini dia Pak Pulung. Ya. Sempat kita lihat Lord-nya kan di bawah. Iya. Ternyata Kairi sama Keyboy-nya bener-bener langsung notice ke bawah juga loh. Dan ini langkah banana tadi Bro. Langkah Banana yang bener-bener kepotong. Apalagi dia nggak bisa bikin momentum untuk mengembalikan keadaan. Dan memang terkejutkan semuanya. Banananya tershutdown. Gak ada yang clear wave. Jadinya minionnya masuk semua. Dan Iya. endgame terjadi karena wipe out dipaksakan oleh teman-teman dari Onyx. Ketika ini pertandingannya udah nggak adil sama sekali sih. Karena apa? Karena 1 lawan 5 loh Cimomo. Lihat tuh. gimana bertahannya itu. Deep out, Banana juga cooldown pasti dalam keadaan jabnya nggak bisa dia gunakan dan endgame wipe out. Padahal Banana cuma pengen main sama Minion. Yap. Dan Tapi Onyx, nggak dikasih. Jadi kasih. tapi Onyx kembali ya, kembali ke tahtanya ya. Iya, Iya ya. Onyx Posisi 1 udah tergeser berarti. sang Raja Langit. Wih bahkan di endgame 10.000 loh net worth-nya. Set. Siapa sangka sampai 10.000 perbedaannya. Sama kayak di game pertama sih tadi tuh. Nah bedanya di game pertama itu kan snowball effect-nya kelihatan. Kelihatan Iya. banget. Ini comeback dong. Ini comeback Berarti hitungannya. comebacknya 13.000. Cepet bener juga. banget ya. Cepet loh. Karena Mereka awal tadi mereka dominasi 3.000. Iya, 3.000. Iya. Bahkan di menit yang ketiga kita lihat 2.000. Di menit yang keempat sempat 4.000. Pas turtle ketiga itu, Be. turtle ketiga udah mulai swing nih. Iya. Tiba-tiba cuma beda 3.000 Pak Bolong. Agak sedikit drop, tapi nggak drop-drop banget. Tiba-tiba dengan satu momentum di mid lane, buyar semuanya. Langsung ada comeback 13.000. Itu kalau kita lagi di, ibaratnya kita ada di pasar saham tuh Pak ya. Wah, Buset itu yang harga saham kita tadi tinggi banget tuh. Gorengan. Itu buset dah Jadi anjlok. gorengan ya? Anjloknya wah kacau. itu jatuhnya kayak pertanyaan simpel aja Pak. Apa itu? Pernah nggak sih lu ambil gorengan 5, Heeh. tapi lu udah capek, tapi nggak mau pasrah gitu. Bisa nggak sih? Ah capek gua Kayak jalan terus gitu loh, hidup gitu loh. Nggak bisa berhenti Pak Pulung. Ini gimana ya masalah buset itu tadi jaraknya berapa doang ya? Itu Ah. hanya hitungan menit doang kan? Iya, hitungan menit. 3 menit lah anggap. Iya. Sama Lord itu cuma 30 detik. Iya. Jalan Lordnya 15 sampai 30 detik juga, udah Iya. 1 menit. Ya. Ditambah dengan engage di area base turret, itu dapetin 3 base turret plus dapetin wipe out. Iya Dan- benar, 3 menit. Dan berkali-kali ya Viraga Armornya Boots ini pecah, dia nggak tumpang loh. 3 menit dengan 13.000. Berarti call-nya, call targetingnya yang ngeri dari Onyx. Nah, iya. Siapapun itu ya, entah cewek, entah Boots, entah Keyboy, siapapun yang melakukan targeting, ini bener-bener kejam loh berarti. Shot call-nya nggak miss berarti dari awal.
Dan mereka tahu target mana mahal mana yang harus Iya, di kayak tadi deh, pertama pas kali. Skylar nggak di depan, Naomi yang dihajar, Oke. Naomi jadi harga mahal. Oh iya. Karena next targetnya, Kyrie-nya nggak bisa di stop. Ya. Siapa yang bisa stop Kyrie coba di depan? Efek Terrify nggak ngaruh. Karena lihat minionnya masuk semua. Dan Boots tinggal zoning dengan Last Insanity. Tapi Boots juga tadi ya kehadirannya ya. Iya. Ini yang kita sebutkan tadi. Boots nggak bermain di landingnya lagi aja kayak Nah, dulu. tapi kebuka nggak? Boots kalau misalkan di poking damage dari awal game, dia dipaksa recall, Iya. gamenya nggak jalan dari Gamenya Onyx. nggak jalan. Tapi pas Bootsnya, Viraga armornya, immortality-nya, wih, kelihatan nih. Iya. Gak berani lagi jadinya teman-teman dari RRQ untuk maju. Karena apa? Karena pertahanan dari Bootsnya terlalu kuat. Wah Dan ini 92% tingkat participationnya. 92. Setelah dia sering banget ninggalin lane-nya kan. Iya. Sering banget. Apalagi Bahkan pas tadi Banana sempat nge-cut wave, ya, dia kayaknya kaget deh kalau Bootsnya udah ambil langkah duluan. Tiba-tiba udah ada 5 pemain di depan. Jadi turtle ketiga ini diamankan Cimomo. Kayak yang tadi Cimomo bilang, Iya. semenjak turtle yang ketiga, kok tiba-tiba swingnya cepet banget Jauh nih. banget iya, ya swingnya. harga yang harus dia bayar adalah kehilangan dari targetnya Hampir ya. 5.000 loh gara-gara perfect turtle. Tapi nggak jadi, cancel. Dan ini, rotasi X-Plan yang mahal banget harganya. Ayo para X-Planer, mari kita tirukan di rank games malam ini. Terkadang ngelepasin satu turret mungkin bisa dibilang cukup worth it kalau Iya. didapetin objektif yang lainnya.